Baik, langsung saja kita coba untuk praktek jaringannya ya. Jadi yang kita butuhkan itu ada smartphone, kemudian server, ada 2 buah. Di sini saya akan menggunakannya sebagai DNS server dan iOS server. Lalu ada MT router ya. Saya pakai 2 buah. Lalu switch. Kemudian ada home gateway sebanyak 3 buah. Dan cell tower ya, sebagai BTS penghubung ya antara smartphone dengan server kita ya. Jadi seperti inilah jaringan di contohnya ya. Kita IoT menggunakan provider dari pihak lain ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba sambungkan. Kemudian yang switch ini belum ada portnya, jadi kita pakai port yang giga karena nanti untuk transportasi datanya juga lebih baik ya. Kita pakai 3 karena kita akan membutuhkan untuk menghubungkan dengan DNS server, iOS server, dan router ini. Sini saya beri nama router 1, sini router 2, gateway 1, gateway 2, gateway 3. Untuk ininya servernya kita ganti. Oh ya, kita matikan terlebih dahulu ya. Kita ganti jadi CGE. Kemudian kita hidupkan kembali. Dan yang server ini juga kita ganti jadi giga ya. Oke, hidupkan terlebih dahulu. Jadi gigabyte internet. Jadi kita butuh transportasi data yang banyak nanti karena kita akan pakai IoT yang lumayan banyak ya. Lebih dari 4 ya, atau lebih dari 5 seperti itu ya. Nah, ini kita sambungkan. Kemudian yang router ini juga kita berikan portnya sebanyak 5 buah karena nanti akan terhubung dengan device seperti central office, switch, router 2, dan home gateway 1 dan home gateway 2. Jadi kita hidupkan kembali. Begitu juga dengan router 2, namun di sini saya akan memakai 2 port saja ya. Oke, kita coba hubungkan. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini 00, ini 40. Jadi penghitungan seperti ini saya buat ya. Kemudian
Saya coba untuk membuat konfigurasi IP-nya untuk DNS server ini. Kita pakai menu desktop, kemudian pilih yang menu IP configuration. Nah, di sini saya kasih IP address-nya itu kelas A 254. Oke. Default gateway-nya 1, kemudian DNS servernya saya pakai yang 254. Jadi IP ini ya, IP 4 ini saya gunakan sebagai DNS servernya. Kemudian di service ini kita masuk ke menu service, kemudian di DNS kita aktifkan DNS service-nya. Lalu close. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi IP IOE. Nah, kita masuk ke menu desktop, IP configuration, kemudian di IP address-nya kita beri 253. Kemudian default gateway-nya 1. DNS servernya kita tetap pakai yang dari IP 4-nya DNS server ya. Setelah itu kita masuk ke menu service dan di menu IoT juga kita aktifkan. Kemudian close. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan konfigurasi di router ini. Nah, nanti router ini akan mengkonfigurasikan juga dengan central office-nya. Baik, kita masuk ke config ini, kemudian ke gigabit internet 00. Di sini kita beri IP kelas C aja. 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Jangan lupa diaktifkan. Kemudian untuk yang 1/0-nya, 1/0-nya kita coba beri 192.168.2.1. Oke, karena masih kelas C juga, maka subnet max-nya juga sama. Jangan lupa di-on-kan kembali. Nah, yang 20 ini, ya yang port 20, kita beri 192.168.3.1. Oke, di-on, kemudian close. Oh ya, satu lagi ya, yang 30. 192.168.4.1. Yang ini, yang di port 40 ini kita masukkan IP dari 254-nya. Kita kasih yang ini ya. Kita pakai yang default gateway-nya. Oke. Kemudian di-on-kan. Oke, setelah itu kita coba yang router 2-nya. Nah, di router 2-nya ini belum terhubung ya. Kita kasih dulu terhubung ke gateway 3. Oh iya, untuk ini kita kasih CO server. Kita ubah namanya ya. CO server. Kemudian ini home gateway 1. Home gateway 2 dan home gateway 3. Baik, kita lakukan konfigurasi di router 2.
pada port 00 ini yang terhubung ke router 1. Tadi kita hubungkan dengan port 30 yang dimiliki oleh router 1 dengan IP address 192.168.4.1. Nah, maka dari itu kita coba copy. Kita close router 1, kemudian kita buka kembali router 2. Nah, kita masuk ke port 00 dan kita beri IP-nya 4.2. Kemudian on. Nah, dan yang port 10 yang akan terhubung ke home gateway 3, kita beri IP-nya 5.1. Jangan lupa di on, kemudian di close. Oke, ini belum hidup ya, jadi sehingga ini merah. Jalur yang dari router 1 menuju ke server masih merah, jadi kita on kan terlebih dahulu. Akan kita lihat apakah masih berwarna merah. Oke, jadi sudah berwarna hijau ya, sudah aktif dan sudah terhubung ke masing-masing IP. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba menghubungkan lalu lintas dari CO server ke router, kemudian DNS server ke router, dan dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke home gateway 1, ke home gateway 2, dan 3. Jadi akan kita coba untuk untuk pengaturan CO server, home gateway 1, 2, dan 3. Baik, itu kita konfigurasikan melalui DNS saja ya. DNS setting ya. Karena ini belum ada, jadi saya buat di sini. Kemudian port 00. Nah, lalu masuk ke CLI-nya dan di sini ada tulisan Gigabit Ethernet port 00. Kemudian saya akan coba enablekan. Oke. Kalau sudah enable, kita coba langsung untuk IP DHCP Polsel. Oke, karena untuk CO servernya. Kemudian enter. Lalu networks-nya itu 192.168.1.0. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu saya beri default routernya 192.168.1.1. Karena tadi kita memberikan di sini untuk port 00-nya itu berisikan IP 4-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian kita coba untuk memberikan DNS servernya. Nah, DNS servernya kita ambil dari IP 4 DNS server 10.0.0.254. Kemudian enter. Sekarang kita close, lalu kita lihat di CO server, kemudian di bagian config dan di bagian backbone
Kita lihat di HCP-nya sudah terdeteksi dengan IP yang sudah kita berikan tadi. Jadi kita tidak memakai statik ya. Kalau statik itu dia vakum sih untuk IP address-nya. Namun di HCP ini bisa kita ganti-ganti di CLI-nya gitu aja. Jadi lebih dinamis gitu ya. Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk yang port 1.0 yang terhubung ke home gateway 1. Di sini IP 4-nya itu 2.1. Setelah itu kita coba masuk ke CLI-nya, kemudian ketikkan kode ini, IP di HCP, kemudian pol home gateway. Home gateway 1. Lalu networknya tadi 2.1 ya. Untuk subnet max-nya 255.255. Lalu untuk default routernya 192.168.2.1. Dan untuk DNS-nya sama, kita masih pakai dari IP 4-nya DNS server. Kita coba lihat di home gateway 1-nya. Kemudian di config. Lalu di internet. Nah, sudah terdaftar ya. Selanjutnya kita coba untuk yang di jalur port 20. Kita masukkan kode ini home gateway 2. Lalu networknya tadi 3 ya. Yang di atas tadi 2.1 dan yang di bawah 3.1. Jadi kita buat bisa juga 3.0 gitu ya. Kemudian netmax-nya 255.255. No. Ini juga bisa 3.1. Jadi nanti tinggal ganti aja di default routernya. Gitu ya.